Suku mobil hantu bertarung sengit. Kekuatan monster besar ini tidak kalah dengan nenek moyang suku Feng. Mata Qin Yichen berkedip, dan 9 kepala iblis dari suku mobil hantu telah dipotong 3 kali. Hanya menyisakan 6 kepala. Pegunungan sebelumnya secara aneh diubah oleh kepala setan besar suku mobil hantu. Nenek moyang klan Feng dan setan besar klan mobil hantu terjerat dan terbunuh. Setan besar itu sepertinya merobek sayap klan Feng, dan api langit leluhur klan Feng langsung membakar lubang besar di perut mobil hantu besar. Bukit api yang berubah menjadi monster. 2 pembangkit tenaga listrik telah jatuh. Qin Yichen melihat ke atas dan ke bawah. Sisa-sisa iblis besar mobil hantu ini juga penuh dengan harta. Dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam Tao. Dao Hua Jing adalah eksistensi di atas Dao Zun. Dan alam tirani Dao Hua dapat dilihat dari nama para dewa dan iblis di langit. Taoisme. Dunia Tao. Visi Tao. Dao Wei dapat mengubah kekuatan luar biasa dari keterkejutan dan tangisan. Sama seperti orang gelap yang membunuh mereka. Dia hanya memiliki satu tembakan untuk membunuh mereka. Tetapi dia seperti cahaya tombak yang menembus langit, menghancurkan dan membunuh 5 tetua kaisar. Itulah yang telah diubah Dao Wei menjadi dunia yang menghancurkan dunia. Semuanya adalah Dao. Setiap kata dan perbuatan diubah menjadi sebuah metode. Kedua jenazah harus dipisahkan dulu. Setelah Qin Yichen bergumam pelan, dia akan memanggil Kong Wu untuk membantu. Bagaimanapun, seberapa besar sisa-sisa leluhur Feng Clan? Ketika Qin Yichen berada di alam dewa, dia dapat mengubah naga 1000 kaki menjadi awan dan mengendarai kabut. Saat alam naik, tubuh naga fisik juga akan tumbuh. Ketika tubuh surgawi menjadi Raja Naga, naga asli dari naga 1000 kaki berjalan melalui awan dan bermain di laut. Namun, ketika Kong Wu pulih dan hendak melompat ke lubang api yang dalam di mana sisa-sisa jenazah jatuh, kulit Qin Yichen mengembun, dan telapak tangannya menonjol, merobek kekosongan, dan langsung meraih Kong Wu dari udara. Hati-hati. Wow. Pada saat sosok Qin Yichen kabur dan ruang itu hancur, langit di atas mereka tiba-tiba berubah warna, berubah menjadi awan merah. Garis-garis di awan berkedip-kedip. Pada saat ini, sepertinya didorong oleh rotasi, berubah menjadi pusaran air, dan sangat ketakutan sehingga Kong Wu berkeringat dingin. Jika hanya sesaat di malam hari, jiwanya, daging dan darahnya, sepertinya tersedot oleh awan ini. Namun, Qin Yichen memiliki mata yang dingin. Ini bukan awan, tapi payung. Payung merah tua ini tampaknya merupakan harta karun Tao yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu kapan itu akan menutupi kepala mereka. Dan itu persis sama dengan langit aslinya. Jika bukan karena fluktuasi Taoisme, Qin Yichen tidak menyadarinya. Bapak. Pada saat ini, saya mendengar Kong Wu berseru bahwa ternyata itu adalah sisa-sisa nenek moyang Feng Clan dan Great Demon dari Haunted Car Clan. Keduanya dikumpulkan oleh awan yang diubah oleh payung ilahi. Qin Yichen tidak panik, melihat lebih dari 10 dewa yang secara bertahap muncul di langit, dan mencibir, saya ingin membawa kita bersama. HMPH, bukankah ini Jenderal Feng Tianxing Feng? Sungguh kebetulan. Saya melihat lebih dari selusin siluet dengan aura yang ganas, cahaya yang ganas, dan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Begitu kepala seorang pemuda Protoss mengambil telapak tangannya, awan yang cukup untuk menahan mayat 2 orang kuat di zaman kuno berubah menjadi payung dewa, dan payung itu ditutup dan dipegang di tangannya. Nilai dari 2 sisa ini tidak kecil, tapi kupikir nilai artefak Kaisar Bihai seharusnya lebih tinggi. Pemuda itu tersenyum, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan tatanan Taoisme emas dan merah. Kong Wu tidak bisa menahan untuk tidak terkejut. Ini adalah dewa dan iblis dari Kaisar Surga. Ini, klan Permaisuri dan Permaisuri. Di surga Kaisar, harem Kaisar memiliki 2 kekuatan yang sangat kuat. Satu adalah klan Wei Yang yang dipimpin oleh selir Wei Yang, dan yang lainnya adalah Permaisuri Kaisar. Pada awal tahun itu, Permaisuri Kaisar telah bertarung dengan Kaisar. Dia adalah ras yang sangat tirani, dan di harem surga, Permaisuri adalah ibu dunia dan kepala harem. Bahkan selir Wei Yang dengan klan Wei Yang sebagai pendukung hanyalah seorang selir. Tetapi klan Kaisar juga merupakan kaisar yang sangat kejam. Keluarga Kaisar dan Permaisuri adalah Kaisar Brahma Ming, dan pemuda yang memegang payung dewa di atas langit adalah pembangkit tenaga listrik Tao di klannya Fan Wanli. Di sekitar Fan Wanli, ada orang-orang kuat dari semua klan kekaisaran, serta jenderal dari Istana Surgawi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, langit dipenuhi dengan cahaya ilahi dan luar biasa. Penyergapan sebelumnya secara alami dilakukan oleh Fan Wanli, tetapi sayangnya Qin Yichen melarikan diri. Namun, yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah seorang pria muda berambut putih di sebelah Fan Wanli. Pemuda berambut putih itu murni dan rapi, dan ada postur kepedulian yang tak terkatakan. Sepasang mata putih dan biru lebih pandai dan pandai, tetapi pada saat ini, dia tersenyum di samping Fan Wanli. Tuanku, tuanku, angin ini bunuh saja Tianxing, pria ini. Clan, untuk memberi wajah baik, ayo selamatkan nyawa. Seorang pria kuat di sebelah Fan Wanli dengan dingin mendengus, berikan wajahmu. Berapa wajah klan Baizemu sekarang?
Jika bukan karena kesetiaan klan Bais Anda selama ini, Anda akan membunuh Anda. Pemuda berambut putih itu hanya berada di kerajaan Taois, dan tidak merasa terganggu karena dimarahi oleh sekelompok orang yang berkuasa. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, begitulah. Bahkan Fan Wanli tidak berniat menyelamatkan nyawa Kong Wu, tepatnya di matanya. Mencubit umat manusia ini sampai mati hanyalah masalah sepele. Ketika pemuda berambut putih melihat ini, matanya bersinar, dan dia tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Sir Wanli, umat manusia ini, memeliharanya mungkin akan sangat berguna. Istana Yan Huang pergi ke istana kaisar dan secara terang-terangan menentang Yang Mulia. Yang Mulia sekarang sangat marah, dan jika Tuan Wanli dapat mengembalikan istana Yan Huang, pencapaian besar apa? Aku tahu ras manusia ini. Namanya Kong Wu. Itu adalah murid Jiang Buyong. Bukankah lebih berguna menangkapnya daripada membunuhnya? Mendengar ini, Brahma Wanli mengangguk sedikit. Yah, mudah saja membunuhnya. Memelihara hewan murahan ini bisa berguna. Seperti yang diketahui semua orang, Qin Yichan pada saat ini terkejut, dan kecemerlangan yang melonjak di mata dewa yang seperti pedang itu begitu rumit sehingga tak terlukiskan. Kong Wu bahkan berseru, Klan Bais, saudara dari Klan Bais. Klan Bais, itu adalah salah satu saudara yang memiliki pikiran yang sama dengan naga dan burung phoenix, dan juga salah satu dari 10 foto dari era naga sejati. Baize, bujur dan lintang dari langit dan bumi. Panjang klan Ming, lahir sangat pintar, mengetahui pemimpin klan dan kelemahan klan. Ini adalah perlombaan dengan kebijaksanaan tak terbatas. Tetapi era milik mereka telah berlalu. Namun, klan Bais tidak sepenuhnya dibantai, dan bahkan ada tanah klan di alam surga kaisar. Tetapi alasan mengapa klan Bais masih ada adalah karena mereka masih berguna bagi para dewa dan iblis di langit. Tetapi pada saat ini, pemuda berambut putih mendengar seruan Kong Wu. Tetapi wajahnya tenggelam, matanya berpaling, dan dia berteriak, apa yang kamu bicarakan? Siapa saudara laki-lakimu? Ras manusiamu pergi ke istana kekaisaran, dan kamu juga layak untuk kedamaian. Aku menyebutnya saudara. Aku memperingatkanmu. Menjauhlah dari dewa bawaan itu. Mungkin kamu orang dewasa bisa mengampuni hidupmu. Dengan omelan seperti itu, Kong Wu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Saudara laki-laki dari klan Bais, berdiri di samping Fan Wanli, sedikit membungkuk untuk memberi saran, rendah hati seperti semut, dan menyanjung seperti anjing elang.